Kita coba pelajari nih Allah tuh maunya kayak gimana sih hubungan laki-laki sama perempuan gitu ya sih Bang. Kita pelajarin dulu, kita nggak dibutakan sama cinta buta sama makhluk. Kita coba pelajarin maunya Allah tuh gimana sih hubungan sama laki-laki sama perempuan tuh, koridornya, batas-batasnya, jangan sampai hamba hawa nafsu. Betul, jangan sampai gitu. Hawa-hawa rupawan karena tergila-gila sama fisiknya gitu. Jangan sampai ya memang pada intinya yang namanya tergila-gila atau cinta buta gitu ya memang buruk gitu. Sampai mati-matian gitu pokoknya sama perempuan yang ini pokoknya lah pokoknya. Waduh. Jadi teman-teman terkait bercerita sama Allah gitu, cinta sama Allah, cinta yang tidak akan mengecewakan kita. Mungkin itu jadi satu keyword yang perlu kita googling lebih banyak kali ya. Selama ini mungkin kalau googling itu tentang kode dan kodar gitu. Tentang takdir bisa dirubah apa enggak gitu. Boleh nikah sama sepupu apa enggak? Nah biasanya di fikih itu juga iya, apalagi udah mau Ramadan. Betul. Menjelang Syawal. Ya, menjelang Lebaran biasanya pertanyaan itu. Kemudian apa ya, soal rezeki lancar gitu, jodoh itu kan salah satu bab-bab yang paling sering dicari. Mungkin teman-teman jadi saran gitu, jadi rekomendasi bahwa teman-teman juga perlu tahu deh gitu, bagaimana cinta ini dibahas di dalam syariat Islam gitu, di dalam petuahnya para imam-imam besar kita gitu, dauh-dauhnya para kiai-kiai kita gitu. Sebenarnya kapan sih cinta ini tumbuh gitu? Teman-teman pernah penasaran nggak ya? Penasaran nggak atau memikirkan ini? Oh gua kecewa gitu. Oh cinta gua nggak berbalas. Orang tua gua nggak mencintai gua gitu. Dia mengkhianati cinta gua. Sebenarnya kita tuh manusia. Kapan sih mengenal cinta? Nah menarik satu momen. Saya pernah melihat salah satu konten seorang sahabat, seorang kakak gitu ya, yang salah satu inspiratif buat saya. Boleh disebut mention di sini nggak sih namanya? Itu adalah Teh Afina Afifah. Dulu dia pernah bikin konten dan itu jadi satu pelajaran baru yang apa ya, kayaknya nggak akan pernah saya dapetin gitu kalau nggak silaturahmi atau nggak berteman dengan Teh Afina gitu. Teh Afina bikin konten gini, ngasih tahu kita, cerita ke kita kalau di rumah-rumah yatim piatu itu, yang di sana ada banyak bayi-bayi yang bisa kita adopsi, yang menunggu untuk diadopsi oleh kita gitu ya. Ketika kita datang ke sana, di antara peraturan yang disampaikan oleh pihak yayasan atau pihak pengelolanya adalah kita nggak boleh menggendong bayi-bayi tersebut. Nggak boleh menggendong bayi-bayi. Meskipun lucu, meskipun kayak berinteraksi langsung dekat gitu berarti nggak boleh. Nggak boleh sebenarnya gitu. Kan bayinya lintas usia kan, yang mungkin masih 3 bulan, 4 bulan atau mungkin udah 7 bulan, 8 bulan ini udah digebes-gebesnya gitu kan. Lagi belajar jalan, bisa merangkak. Kita nggak boleh untuk berinteraksi sama bayi-bayi tersebut. Kenapa? Gitu. Teh Afina sampaikan dari pihak pengelola yayasan gitu ya, bahwa karena bayi-bayi itu mudah jatuh cinta teman-teman. Bayi-bayi itu akan cepat mengenal cinta. Apa itu cinta? Bagi bayi-bayi tersebut cinta itu adalah pelukan, ekspresi ketawa, ngajakin senyum, nyuapin makan gitu ya, atau ditemani minum susu, dipeluk. Mereka akan mudah jatuh cinta. Sedangkan kita datang ke situ hanya sebagai seorang pengunjung, bukan untuk mengadopsi gitu. Jadi nggak boleh. Itu akan terekam di dalam jiwanya anak-anak tersebut. Sehingga nggak boleh kalau misalnya kita datang ke yayasan begitu, berinteraksi dengan bayi-bayi yang masih belia tersebut gitu, karena bayi itu mudah cinta. Dan dari semenjak bayi kita sudah mengenal bentuk cinta. Apa itu bentuk cinta yang tadi disampaikan gitu, nemenin, meluk, saling berpandangan mata ke mata, wajah gitu. Ngobrol sama bayi kan apa yang dibahas sih kan, betul, kabar, halo, cuma melotot-melototan aja kan gitu. Tapi bayi akan merespon itu sebagai bentuk cinta gitu. Jadi kalau teman-teman udah di usia balik, sudah di akil balik gitu ya, ada lawan jenis yang ngajakin makan, memberikan perhatian gitu ya, ada kontak fisik, terus kalian bilang tidak ada apa-apa gitu, kalian naif sekali. Kita harus lebih aware teman-teman gitu, bahwa sebagian dari kita itu kontrol terhadap dirinya nggak sepenuh itu terhadap diri sendiri gitu. Bagi teman-teman itu cuma 1-2 pertemuan ngajak makan, bagi yang lain
bagi orang lain mungkin jadi sebuah harapan besar yang benar-benar kepikiran banget gitu. Toh ternyata manusia itu semenjak bayi itu sudah mengenal bentuk Sudah kita. peka terhadap hal seperti itu. Gitu. Jadi wajar banget kalau misalnya sebagian dari kita laki-laki maupun perempuan ya, kalau gue ketemu aja sih gitu teman-teman gue yang cowok-cowok ketika cerita tadi gue ke kantin tuh, terus gue disapa sama si Fulan lah, dia senyumin gue, terus itu umuran seminggu 2 minggu itu mulu gitu, gara-gara dilempar senyum doang gitu. Padahal dia senyum juga ya emang ramah aja orangnya gitu, tapi itu mulu tuh lihat nih si Fulana lempar gue senyum. Berarti kayaknya kita suatu saat nanti bakal berjodoh kan gitu ya. Sosokan kepedean gitu. So iya betul ya kayaknya. So iya gitu. Nah itu tuh apa namanya teman-teman perlu sadar lah. Ayolah kita jujur gitu ya. Kita jujur gitu. Bahwa baik laki-laki maupun perempuan secara fitrahnya semenjak bayi kita tuh tahu bentuk cinta itu salah satunya ialah perhatian gitu, senyum gitu. Apalagi kalau misalnya ngajak makan, main bareng, nonton bareng, wah itu mah udah naif banget gitu sebenarnya. Kalau misalnya kita masih berkelit, nggak ngapa-ngapain kok, nggak ada apa-apa kok, nggak ada rasa apa-apa kok gitu. Ya kayak gitu-gitu. Teman-teman, kita pada saat itu sebenarnya sedang bermain-main dengan api gitu. Kita sedang bermain-main dengan api. Api itu panas, air itu mengalir dari atas ke bawah. Cinta itu melenakan, lawan jenis itu bisa bikin kilaf. Itu tuh fitrah teman-teman. Jadi teman-teman jangan bermain-main gitu. Oh enggak, ini biasa aja, kita teman dekat tapi ya nggak apa-apa gitu. Jangan, nggak bisa gitu. Nggak bisa gitu. Mungkin teman-teman bisa memastikan teman-teman nggak ada apa-apa secara pribadi. Tapi bagaimana dengan orang lain? Kita kan nggak bisa memastikan orang lain juga sama kuatnya mengelola perasaan di dalam diri gitu. Buat kita mungkin fine-fine aja, tapi buat orang lain belum tentu. Bisa jadi kecamuk tersendiri bagi yang bersangkutan gitu. Bahkan yang lebih khawatir lagi kalau ternyata yang bersangkutan gitu lawan bicara kita, lawan jenis kita juga nggak bisa juga meyakinkan dirinya sendiri kalau dia nggak ada apa-apa gitu. Dia hanya pretending aja, ya gue sama Syariel nggak ada apa-apa gitu, cuman supaya kelihatan karena Syariel bilang nggak ada apa-apa ya gue juga nggak ada apa-apa. Tapi kita nggak pernah tahu efek psikologis di belakang. Betul. Kita nggak pernah tahu efek psikologis di belakangnya gitu. Itu udah pernah disampaikan, balik lagi sama abang kita, Abang Ustadz gitu. Kita cari nih. Waktu itu pernah jadi satu konten sendiri teman-teman. Boleh ya tolong di follow. Pengambar salah. Pengambar sampaikan begini teman-teman. Bahwa sekecil apapun pasti meninggalkan bekas di hati perempuan. Risalah Amar 04. Akunnya BTW ada banyak. ini yang keempat berarti ya. Terus sama you know who. Nah, karena kebanyakan ngomong Palestina gitu ya bang. Karena membela Palestina tersebut. Risalah Amar 04 teman-teman. Judulnya bahwa sekecil apapun pasti meninggalkan bekas di hati perempuan. Suatu hari Rasulullah SAW berjalan bersama istrinya dari sebuah perjalanan jauh. Unta istri beliau dituntun oleh seorang pelayan beliau, Anjasyah namanya. Saat itu Anjasyah membacakan sebuah syair. Syair itu begitu manis sekaligus menyentuh hati. Lalu Rasulullah SAW berkata, "Perlahan saja, hai Anjasyah, kau sedang membawa gelas-gelas kaca." Rasulullah SAW mengibaratkan hati perempuan itu seperti gelas-gelas kaca. Maksudnya mudah pecah karena perkataan yang manis, kisah-kisah getir, atau perbuatan lelaki yang begitu mengesankan. Maka sahabat, berhati-hatilah. Engkau kira cuma sedang berbincang, engkau mengira sedang melakukan hal yang biasanya tak berpengaruh apa-apa, tapi mungkin saja ada gelas kaca yang pecah karenanya. Gelas kaca yang pecah tak akan pernah bisa disusun kembali. Pengibaratan ini bukanlah tanda kelemahan perempuan. Dengan hatinya yang lembut itu, seorang anak merasakan kasih sayang pengasuhan yang luar biasa. Dengan hatinya yang mudah pecah itu, laki-laki tak terlalu keras dan mampu menjadi seorang yang kuat. Akan tetapi ini juga peringatan agar jangan mudah ucapkan sesuatu yang kau tahu akan membekas di hati perempuan. Itu reminder. Bold banget ya bang ya. Jangan mudah ucapkan sesuatu, ucapkan reminder dari Bang Amar itu. Yang kau tahu akan membekas di hati perempuan. Gue rasa ini agak sering terjadi di dalam keseharian kita ya teman-teman. Khususnya buat cowok-cowok, boleh mulai dipakai second account-nya untuk ikutan komentar di kolom YouTube, Iya, kolom benar. komentar, kolom sectionnya YouTube maupun DM
temani, boleh. Apakah mau membela diri gitu kan? Apa mau membela diri, saya atau tunggu ceritanya teman-teman gitu. biar kita lihat ya. Kita bergeser dulu ke sahabat kita di sebelah saya ini, gitu. Terkait hal tersebut tentang gelas-gelas kaca yang tidak boleh kita sembarangan menyampaikan ucapan maupun perlakuan yang mengesankan. Kira-kira kalau dari Amir pernah nggak punya pengalaman-pengalaman? Sudah pengalaman-pengalaman gini bang, mungkin teman-teman di luar sana belum pada memahami bahwasannya apa yang dilakukan laki-laki ini semua ke perempuan itu ada efek psikologis yang sangat berdampak untuk masa depan perempuan itu gitu kan. Highlight banget teman-teman, highlight teman-teman. Ayo laki-laki para pejantan tangguh, tobat. Termasuk saya, Gitu. Anda, dan teman-teman semuanya, dan Tidak. kameramen di belakang. Ini disampaikan bukan dalam otoritas kita sudah Betul. ahli, Karena- ini dalam perjalanan taubat terus menerus pembelajaran teman-teman. Betul sekali, karena itu kami ikut temani ya. Jadi, Aksan, kenapa lu berada dalam sini? iya, karena kalau di luar suka hilaf. Jadi dengan bersama lingkungan yang kondusif gitu ya, kita juga bisa dikondusifkan gitu ya. Ya, kita jadi bisa lebih mengatur diri, kita dapat ilmu baru. Mungkin tadi teman-teman laki-laki di luar sana yang nggak tahu ternyata tindak tanduk kita, sikap kita ke perempuan itu punya andil yang sangat besar terhadap si perempuan ini gitu kan. Bahkan mungkin yang tidak bisa dilupakan sampai waktu yang tidak ditentukan gitu kan. Jadi sebenarnya mungkin buat yang belum tahu hari ini tahu, yang udah tahu makin diingatkan, dan yang masih tahu tapi masih ngelakukan gimana nih bang? Enaknya diikat Kita langsung di ini aja, rukiah. di rukiah. Antum Ikhwan, nggak boleh. Nggak boleh. Apalagi sempet dengar bercandaan kalau gue sih sama perempuan biasa aja ya, tapi pas dilihat ternyata isi kontaknya asrama putri kan. Oh, maksudnya Perempuan semua. Oh, iya. Atau kalau misalnya ex pesantren gitu isinya asrama wah. Saya baru tahu di sini. Asrama Ahmadiyah ya. Ya karena sebenarnya pada hakikatnya kan perbuatan baik dan buruk itu tidak mengenal tempat ya. Baik, Kalau ada orang yang di tempat baik cuman niatnya buruk, tetap aja. selalu ada cara untuk Ada cara. ngelakuin hal buruk. Sama halnya kalau ada orang baik di tempat buruk, dia niatnya baik, bakal selalu ada nemu hal-hal baik di tempat-tempat buruk itu. Oke. Gitu. Boleh dong coba dibahas itu, saya mau lebih spesifik lagi nih. Ini saya mancing, jangan kepancing. Pesantren. Kan saya Tidak. Di pesantren saya sebagai non pesantren ya. SD, SMP, SMA, PTN semuanya negeri gitu kan. Gimana emang di pesantren bisa ada interaksi lawan jenis atau ada kenakalan-kenakalan hati gitu. Sebenarnya yang pesantren bukan apa sih kalau eksperasa alumni yang mantan yang alumni pesantren mungkin bisa komen juga cerita-cerita menarik dan cerita temennya mungkin kan. Banyak metode yang dipakai untuk mencapai tujuan interaksi itu. Salah satunya kan pertama interaksi baru ke aksi kan. Nah, interaksi yang dipakai itu tradisionalnya biasanya bisa lewat surat menyurat. Itu dari zaman Majapahit sampai zaman sekarang itu masih dipakai biasanya. Di pesantren masih dipakai. Masih dipakai itu. Iya. Ya kenalan, sok-sok pengen kenal segala macam. Nah pas pulang minta kontak-kontak sosial media segala macam. Sosial medianya Pak BlackBerry Messenger. Oh enggak, ada itu. Sempet ya? Sempet. Apa sih zamannya Amir itu berarti? BlackBerry Messenger, dulu WhatsApp belum. Itu belum kan? Belum. Facebook. Facebook. Oh, iya, Facebook itu Nggak usah disebut tahunnya. ya anak-anak 2000-an. Anak-anak 2000-an tuh Facebook dulu kalau dia yang suka trauma kalau buka-buka Facebook sekarang tuh ngeliat-liat waduh dulu menjijikan sekali saya gitu kan. Alay sekali. Kok gini bisa jadi status gitu kan. Gitu tuh. Ada hal-hal yang berinteraksi sama perempuan mungkin karena mungkin konteksnya anak sekolah ya, entah anak sekolah belum paham atau mungkin masih begajulan, udah paham tapi begajulan segala macam, yang sekarang sudah sadar harap bertobat gitu kan. Kita bersama-sama ke arah yang lebih baik gitu Saya kan. ikut mendoakan diri saya Diri kami.
Tapi juga, dan juga laki-laki di luar sana, mari kita bertobat bersama-sama. Ya, karena jalannya meskipun di posisi di tempat yang baik pun ada jalan-jalan yang memang mau ditempuh sama dia untuk dapat keburukan-keburukan itu. Karena sudah punya niat. Interaksi itu ada sampai mungkin berhubungan, nggak bisa bilang serius sih kan pacaran ya. Nggak bisa dibilang serius ya. Waduh. Tapi bisa sampai pacaran segala macam sampai mungkin obrolan kita di belakang layar tadi yang tentang yang perempuan mudah terpancing, yang laki-laki mudah memancing. Betul. Nah, ini kan istilahnya yang perempuan mudah terpancing, yang laki-laki tebar jaring. iya itu juga masuk. Ayo. Yang laki-laki terbang. Pakai account-nya ya. Silakan. Boleh yang mau membela diri, Kenapa yang mau ngasih tebar masukan jaring? segala macam. Nah, iya, mungkin di zaman dulu ada ketidaktahuan. Ini kalau aneh ya. Iya. Kalau aneh dulu ada ketidaktahuan, aneh menjalani hidup aneh di sekolah segala macam ya semaksimal yang aneh bisa. Tampil di depan muka umum segala macam. Pada akhirnya kalau aneh pribadi merasakan aneh tuh attention seeker gitu, Bang. Oke. Oh, sok cakep. Sok cakep. Makasih Bu produser sekali lagi. Produsernya kayak gitu kan udah tadi So cakep. dipilihkan istilah yang aduh. Ambillah so cakep. Karena memang iya. So cakep. Boleh. Kepoin. Facebooknya masih ada nggak sih? Jangan. Itu ya. Jadi attention seeker pada akhirnya laki-laki itu ambillah contohlah saya gitu. Contohnya saya lah, biar tidak menyinggung yang lain, menyinggung diri sendiri. Itu cukup fair lah. Karena sudah dalam fase penerimaan gitu, sudah diterima karena emang itu salah gitu. Dan sudah bertobat berulang Ya, kali. betul. Jadi attention seeker itu bahkan sampai kita dapat respon positif dari orang itu menyenangkan sekali. Dari guru, dari temen, dari kakak kelas, dari lawan jenis itu menyenangkan sekali. Dan kadang yang dari lawan jenis itu bobot menyenangkannya tuh beda. Ada perbedaan gitu ya di tiap-tiap level itu. Jadi pada akhirnya mungkin ketagihan yang mungkin setipe sama saya, mungkin ketagihan dari atensi itu, dari atensi yang diberikan, dari pujian yang diberikan, pada akhirnya haus dalam tanda kutip tuh, haus perhatian. Jadi dulu saya sangatlah aktif di Facebook dan Facebook saya hari ini sangatlah alay sekali kalau saya lihat ke atas, waduh gitu kan. Jadi ingin memarahi diri Anda. Betul, kalau saya ngapain ngomong apa sih? Gitu lah. Kok dulu gini gitu kan. Itu kalau misalnya saya bisa ketemu Amirang dulu. Tapi pada akhirnya memang attention seeker hasilnya. Butuh pujian, butuh hal-hal yang menyenangkan hati. Pada akhirnya menyenangkan hati tapi menyakiti hati perempuan-perempuan yang ngasih perhatian tadi, karena mungkin udah ada harapan di perempuan tadi kan. Abang baca. Tapi Amir tuh kepikiran gak sih pada saat itu ya? Dia tuh kepikiran gak sih kalau atensi yang ente dapetin itu beriringan dengan sebuah harapan? Enggak. Enggak ya? Enggak beriringan. Dulu egois mungkin ya, masa egosentris karena. Atau emang bodoh aja? Nah itu mungkin, itu poin kedua, betul. Itu mungkin di bagian situ saya bodoh mungkin ya. Di bagian situ saya bodoh. Saya atensi itu kan beriringan dengan sebuah, ada konsekuensinya sebenarnya. Nah tapi di titik itu konsekuensi yang saya pikirkan orang-orang jadi suka sama saya. Maksudnya suka sama saya itu dalam arti oh keren ya gitu. Oh ini bagus nih ngomongnya, oh bagus nih mimpinnya, segala macam. Atensinya perkara itu. Aktif juga di beberapa organisasi. Iya betul. Aktif juga disuruh guru untuk isi public speaking segala macam gitu kan. Iya, ada itu juga, ada juga ya dikasih sama guru. Betul, di endorse lah ya istilahnya. Iya. Nah jadi belum terfikirkan sejauh yang tadi kita bahas tuh, perempuan hatinya seperti kaca, mudah retak, sembuhnya susah, ke bawah sampai panjang sekali gitu kan. Nah itu saya pribadi belum mengetahui konsekuensi yang sebesar itu. Tapi seiring berjalannya waktu ada penyesalan gitu kan. Karena pada akhirnya bisa jadi yang kita anggap kita jadi orang yang sangat baik di mata orang-orang itu kita orang jahat. Gitu. Iya, sepakat. Pada akhirnya kita hanya bisa memuaskan ego kita
kita bahagia, kita ngerasa diri kita baik, ternyata di pandangan mereka yang mungkin awalnya mereka bilang oh ini orangnya bagus, oh ini soft skillnya bagus segala macam, itu ternyata di pandangan mereka kita orang jahat gitu. Karena konsekuensi yang kita tidak tahu tadi. Maka dari itu hidup berjalan seperti oke, itu lagu. Jadi, hidup itu kan nggak lepas dari yang namanya belajar. Nggak lepas dari yang namanya pindah dari satu fase ke fase lain, dari keburukan satu ke kebaikan. Kita kira bukan dari keburukan lain, keburukan satu, keburukan lain. Kita kan berharapnya dengan kita hidup lebih lama, kita belajar lebih banyak gitu kan, kita bisa masuk ke kehidupan kita yang lebih baik dan kita menyesali apa-apa yang sebelumnya kita tidak tahu. Salah satunya ini. Jadi teman-teman laki-laki termasuk kami yang di sini, marilah kita coba menjaga diri kita secara utuh, dan tentunya secara nggak langsung kita juga menjaga orang-orang di luar sana yang punya harapan lebih dari kita gitu. Saya jadi ngeformal banget. Gue mau coba elaborasi lagi tentang ketika Amir jadi attention seeker atau sama, maksudnya saya juga bukan seseorang yang semahir itu mengelola perasaan gitu. Dulu tuh saya termasuk orang yang karena sekolah umum ya, sekolah negeri ya, jadi nggak ada batasan-batasan seperti Amir gitu. Itu benar-benar sempat ngerasain yang namanya di Facebook kan ada kolom chatnya ya, ada chat Facebook gitu, chat Facebook di SMS gitu ya. Waktu itu SMP udah mulai Twitteran belum Twitteran gitu, chat Facebook sama di SMS itu orangnya beda-beda. Ada sekian perempuan yang chatan gitu di Facebook siapa, di WhatsApp siapa. Kalau saya waktu itu bukan sebagai attention seeker gitu, ini juga masih jadi perenungan sampai hari ini sebenarnya. Agaknya mungkin saya itu terlahir Allah anugerahkan sebagai center of attention gitu. Bahkan ketika effort saya kecil gitu, effort gue nggak gimana banget gitu yang menunjukkan public speaking bagus gitu, troublemaker juga, tapi somehow itu jadi center of attention, jadi pusat perhatian, kesebut aja namanya, direkomendasikan aja namanya. Kadang juga kok kayak orang lain itu mudah betul untuk berprasangka baik sama gue gitu, padahal saya nggak sebaik itu juga gitu. Nah karena kesan tersebut, jadi ada banyak banget gitu. Ini zaman SMP gitu, zaman SMP itu banyak banget gitu. Dan saya mikirnya ya udah hanya untuk berinteraksi aja. Saya menikmati, seru gitu kan chatnya, jadi nggak pernah gabut lagi. Terus dan kalau saya perkenalkan gitu, yang teman chatan di Facebook sama yang chatan di SMS, gimana nih kita bisa main bareng? Karena pusing kan. Ini kenapa chatnya banyak banget sih, kenapa nggak main bareng aja sih kita gitu? Pada akhirnya ternyata nggak bisa. Ini yang nggak pernah gue pikirkan. Kenapa sih? Kok nggak bisa? Chat perempuan di Facebook sama teman chat di SMS nggak bisa kita main bareng gitu. Nggak ada, memang bodoh aja pada saat itu. Satu bodoh, yang kedua memang nggak memperhitungkan konsekuensi, ya bodoh juga sih. Gitu kalau misalnya ada harapan loh mengikuti hal tersebut gitu. Saya juga Allah anugerahi kemampuan Allah anugerahi keraguan-raguan gitu. Jadi sih nggak pernah pacaran meskipun kesempatannya banyak gitu. Banyak sering diledekin, diceng-cengin gitu, dicie-ciein. Kenapa sih nih Syahrial nggak sama si A, kenapa sih nggak sama si B gitu. Kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 7, kelas 8, kelas 9, beda-beda gitu. Kenapa sih nggak ada yang dijadiin gitu kan. Karena ada keraguan juga luar biasa dalam diri saya. Kayaknya saya nggak layak deh buat dia, saya nggak pantas. Itu juga satu anugerah dari Allah juga ya. Mungkin Allah kasih ya, anugerah jadi center of attention gitu, tapi juga Allah kasih keraguan-raguan. Dua hal itu tetap tidak menihilkan korban. Korban tuh banyak banget gitu. Berjatuhan tuh bang, bergelimpangan. Coba guys, gue takut banget bahas ini. Salaman dulu sama. Ini deg-degan banget. Jadi waktu gue SMA, gue baru tahu ternyata ada circle pertemanan perempuan yang rusak gara-gara gue gitu. Oh, ada fanbase-nya bukan? Oh nggak sampai fanbase ya? Nggak sampai fanbase. Cuman circle-nya berantakan.
sebagian ada yang karena memang konteksnya asmara, ada juga yang karena memang pengen main aja kok. Syahrial mainnya sama lu doang, nggak pernah main sama kita. Ada juga. Oh, I see. Gue cukup dikenal sebagai seorang yang pendengar, gitu, bisa nemenin, gitu, bisa tukar pikiran, bisa menasehati, gitu, cukup loyal. Sebenarnya ya nggak cuma ke perempuan, gitu. Iya, benar-benar. Bahkan sering banget gue tuh jadi teman curhatnya pacar dari sahabat-sahabat gue, gitu. Jadi sahabat gue punya pacar, gitu, mereka lagi berantem, nah gue jadi penengahnya. Itu banyak banget dari SMP kayak gitu terus. Pun masuk SMA polanya masih kayak gitu. Jadi ketika ada orang gitu ngelihat gue, oh kemarin lu Syahrial sama si A, sekarang sama si B. Si A pacarnya sahabat gue yang satu, si B pacarnya sahabat gue yang dua, gitu. Ini tuh mereka gue tuh lagi ngurusin Lagi konflik ya. Iya. Nah yang tidak pernah gue pikirkan bahwa orang-orang perempuan yang lagi curhatin sahabat gue ini suatu saat bisa ngarep sama gue, gitu. Itu yang yang secara naif gue denialkan, gitu. Naif gue naifkan, gue denialkan. Bahkan ketika bukti-bukti itu ditampakkan di dalam keseharian, di dalam sikap-sikap, gue masih denial, gitu. Enggak, dia kayak gitu ya karena gue sahabat dia aja, gitu. Karena gue biasa dengerin dia curhat, jadi dia kayak gitu. Gue senaif itu. Begitu kuliah sama gitu juga, begitu kuliah dapat kabar si A sama si B berantem, udah nggak pernah main bareng lagi. Ternyata salah satu penyebabnya adalah karena gue, gitu. Astagfirullahaladzim. Dulu waktu maba-maba ini jadi satu isu tersendiri, gitu, buat gue, karena astagfirullahaladzim, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Karena saya juga pernah khilaf, gitu ya, punya khilaf jauh, gitu. Akhirnya punya partner in crime. Nggak sampai 1 tahun sih memang, gitu, hubungannya. Cuman ya kalau di total mungkin sekitar 6 bulan, gitu. Sehingga saya kan jadi belajar, gitu ya. Saya jadi belajar SMP SMA tuh gue memperlakukan perempuan gimana sih. Karena di kuliah ini ceritanya mau jadi lebih baik dengan serius berhubungan sama lawan jenis. Ngaco ya, perbaikannya malah jadi kayak gitu. Malah dicoba. Gimana bang? Diisukan dulu ada satu yang gue jadiin, jadi kayak gitu. Dan gue juga mengalami patah hati, gitu ya, waktu SMP SMA karena qadarullah yang buat gue menawan itu, yang buat gue rupawan itu, yang buat gue wah itu kok ya kakak kelas terus ya. Waduh. SMP itu. Nah itu memang ada golongannya bang. Betul. Nah ketika saya maba pun begitu, gitu. Partner in crime ini 2 tahun di atas saya, kayak gitu. Belajar dan dengan dijadiin tuh nggak belajar apa juga sih, nggak ada perbaikannya gimana juga sih, gitu. 6 bulan ya kurang lebih, itu juga jadi masa yang menurut saya cukup panjang, dan tentu saja berakhir hubungannya karena kelalaian saya. Kita garis bawahi, karena kelalaian saya seperti biasa, cowoknya nggak pengertian, gitu ya, nggak ngerti sifat si cewek ini maunya apa, kayak gitu. Kan suka bilang dari pacaran tuh gue belajar anjir, gitu ya. Gue dapet hikmah, gitu. Gue kayak gini, gitu. Tapi sebenarnya yang saya mau coba tekankan kalau dari pribadi saya, gitu, pacaran itu kan kita dosa hati, gitu. Kita melakukan dosa hati, sehingga ketika di dalam hubungan itu pasti akan ada yang kalah nih. Mana nih ketaatan yang kalah atau nikmat dari dosa ini yang bertahan, gitu. Karena saya waktu pacaran ngaji jalan terus pak. Oh yes. Saya bilang ke guru ngaji saya pak, hidup harus balance gitu ya. Gitu. Ngaji saya jalan terus pak. Ustaz, saya pacaran Ustaz. Emang sepolos itu ya bang ya? Astagfirullahaladzim, gue juga kesel tuh kalau dengar gitu. Untungnya Ustaz ini sabar, gitu, Ustaznya sabar, gitu, dan asisten Ustaz yang lebih mudanya juga mau nemenin, gitu, nggak yang langsung antum salah. Antum harus putuskan sekarang juga, nggak yang gitu. Beliau benar-benar mendorong untuk supaya putusnya atas inisiatif saya sendiri. Dibantu, digiring. Saya tuh korban ustadz yang sangat penyayang, gitu ya, sangat santun dan bil hikmah, gitu. Benar-benar dengan pendekatan bil hikmah. Yang asisten ustadznya, ustadz yang muda maupun ustadz yang alimnya, gitu ya pak, pimpinannya lah, gitu, ustadz dari yayasannya, gitu. Ya jalan terus, gitu. Saya korban dari betapa sabarnya mereka. Ada tahu murid ngajinya ini dosa, gitu, tapi
nggak pernah disinggung-singgung, nggak pernah disindir-sindir gitu. Ya udah terus aja gitu. Sampai akhirnya kalah kan gitu. Karena saya pernah dengar ungkapan, saya lupa, teman-teman bisa tolong bantu share juga ya resource-nya, source-nya. Jadi Allah tuh yang akan Allah itu gitu ya akan menentukan di hati kita tuh mana yang menetap. Allah akan cabut nikmatnya ketaatan apabila kita sering berdosa gitu, dan Allah akan cabut nikmat maksiat, nikmat dosa kalau kita nikmat ketaatan gitu. Tidak ada kenikmatan yang bertahan dalam satu hati dari dua ujung ke ujung yang berbeda gitu, dari dua hal yang ujung berbeda gitu. Tidaklah kita menuju ke timur kecuali kita semakin menjauh dari barat. Tidaklah kita semakin nikmat di dalam ketaatan kecuali kita semakin gak nyaman dan gak enak dan gak cocok terhadap kemaksiatan dan dosa-dosa gitu. Ada yang perlu menetap ngalah salah satu gitu. Qadarullah yang menetap adalah kesabaran guru-guru ngaji saya gitu. Sampai akhirnya partner in crime ini jadi tidak lagi asik gitu, tidak lagi nyaman. Berakhirlah hubungan. Saya sedih nangis waktu itu karena akhirnya malah dicobain kan bodoh ya. SMP SMA tidak pernah dicobain terus jadinya sakit banget gitu, saya nangis berhari-hari teman-teman gitu. Sampai kemudian akhirnya disadarkan sama kajiannya siapa ya waktu itu, kalau masalah sih kajiannya Ustaz Akmal Syafril. Kajiannya sebenarnya waktu itu tentang perang pemikiran teman-teman, karena itu spesialisasinya beliau. Cuman saya waktu itu konteksnya karena lagi patah hati itu gitu ya jadi saya kaitin gitu. Ustaz Akmal itu mengutip tentang hadis bahwa Allah itu adalah maha pencemburu, bahwa Allah itu adalah maha pencemburu. Teman-teman bisa lihat di hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah memiliki kecemburuan. Kecemburuan Allah adalah jika seorang mukmin mengerjakan apa yang diharamkan oleh Allah. Jadi ketika kita berdosa itu gitu ya, kita melakukan yang Allah haramkan, Allah tuh cemburu. Jadi bukan Allah tuh marah, Allah tuh benci gitu. Allah tuh men-setting, memformulasikan hubungan antara Rob dengan hambanya, antara makhluk dengan Khalik itu sebagai hubungan asmara, sebagai hubungan cinta. Jadi Allah sampaikan sebagai Rob gitu ya. Ketika seorang hamba itu bermaksiat, berdosa, Allah tuh cemburu gitu bahasanya. Bukan Allah tuh marah, bukan. Allah tuh cemburu, kenapa hambaku ini melakukan dosa sedang aku memberikan dia kenikmatan, memberikan dia kesyukuran gitu kan. Sehingga gue berpikir pada saat itu, oh iya, dengan partner in crime ini tuh gue lagi selingkuh sama perempuan ini gitu dari Allah Subhanahu wa taala. Tauhid gue selingkuh gitu. Maka ketika kenikmatan berdosa itu selama kurang lebih mungkin 6 bulan itu dirasakan, Allah ganti jadi sebuah rasa sakit gitu. Sehingga akan sangat sulit gitu ya, atau sedikit prosentasenya gitu, mengambil pelajaran dari sebuah hubungan dengan non-mahram dengan lawan jenis gitu ya. Sedikit kalau misalnya udah bilang, oh dengan berhubungan dengan punya pacar itu kita bisa mendewasa gitu. Bisa belajar banyak gitu ya. Saya pikir itu diglorifikasi aja. Saya pikir itu dibesar-besarkan aja. Karena aslinya perasaan sensasinya itu ketika putus sakit. Putus itu sakit. Kenapa putus sakit? Karena hubungannya itu adalah, hubungan itunya adalah sebuah dosa, di mana kita selingkuh di dalam tauhidullah. Kita Allah cemburu ketika kita berada dalam hubungan yang dosa tersebut gitu. Sehingga ketika itu berganti gitu ya, berakhir, kita mau coba lagi merasakan nikmat ketaatan gitu. Pelajaran-pelajaran di dalam hubungan itu agak sulit kita rimain gitu. Karena kita jadi dominan rasa sakitnya gitu. Dan itu perlu waktu juga untuk sembuh dari diri sendiri maupun dari yang bersangkutan kayak gitu. Itu yang saya rasakan. Ternyata saya merasakan juga sakit hati, rasa sedih dari orang-orang semenjak SMP SMA itu. Ketika kuliah, ketika sedang dalam hubungan itu, dalam partner in crime itu, saya baru sadar, oh si Fulana waktu gue SMP, oh Fulana waktu SMA. Gimana kabarnya gitu ya? Bukan. Oh, maksudnya gimana kabarnya dulu gue giniin gitu, ya, maksud gue yang itu. Suzon aja kayak gitu. Kan kita teman. Ya gue ngerasa kayak
oh mungkin gini rasa sakitnya Itu dia maksud saya yang itu. ya meskipun nggak bisa mungkin tersubstitusi dengan Betul. proporsional itu rasa sakitnya nggak bisa lah. Rasa sakit mereka itu pasti lebih genuine gitu. Dan rasa sakit yang timbul di dalam hubungan saya juga ya bukan hanya karena keburukan dia atau kesalahan saya, cuma ya karena hilaf juga, ya karena salah juga, ya karena dosa juga sebenarnya kan gitu. Saya nggak menyalahkan partner in crime, saya menyalahkan diri saya sendiri kenapa sampai saya yang memulai hubungan tersebut gitu kan, saya yang mengakhirinya juga gitu akhirnya ya karena juga kesalahan saya. Dan saya di situ belajar bahwa betapa laki-laki itu memang berpikir konsekuensinya lamban gitu. Betul. Lamban betul. Bahkan ketika sudah selesai juga gitu, udah putus nih, udah gak berhubungan, itu biasanya masalahnya nggak langsung diuraikan. Masalah di dalam diri kita, kenapa sampai bisa putus, kesalahan mana gue yang nggak bisa diterima sama dia sampai akhirnya kita berakhir hubungannya, itu lama. Karena cowok tuh begitu putus gitu, atau begitu dia kecewa dalam satu organisasi, dia nggak langsung ngurusin perasaannya itu, menguraikan, tapi dia malah futsalan, main game. Jadi pelarian dulu, mau harus capek banget nih, diisi dulu having fun dulu mau ngedopamin dulu gitu, main futsal dulu, nggak tahu tuh 2 minggu, 3 minggu, sebulan, 2 bulan, baru mikirin nanti kenapa ya waktu dalam mengelola organisasi gue bisa kecewa sama si Fulan, sama si Fulana. Laki-laki itu agak lamban loh teman-teman untuk kita sadar kesalahan kita di mana terkait meregulasi emosi. Emosi itu maksudnya bukan marah-marah ya. Yep. Emosi itu semuanya gitu, gejolak rasa gitu, emosi itu agak lamban loh kita gitu. Ini reminder juga buat teman-teman gitu. Kok dia nggak peka-peka ya? Emang bodoh gitu. Itu poin. Emang lamban. Poinnya memang di situ teman-teman gitu. Masih 3G itu sinyalnya di kepala. Ya gitu, kalau teman-teman bahas mungkin udah ada yang 5G gitu kan. Udah ada yang bagus. Memang laki-laki itu seperti itu, lamban dia gitu. Bahkan ketika udah cerita, Ini untuk masalah rasa ya bang ya? betul, soal masalah rasa, emosi gitu, soal asmara gitu. Katanya laki-laki makhluk yang rasional, tapi kok kayak gini-gini dong dia nggak peka sih, kok dia nggak ngerti sih gitu. Ini juga sebenarnya rada-rada kadang dimaknainya agak berlebihan juga sih gitu. Kalau misalnya dibilang laki-laki adalah makhluk yang rasional, kan kita bisa lihat ya, supporter sepak bola itu mayoritas laki-laki, dan rasionalitasnya di mana itu kan sebagian kita tahu apa yang terjadi di stadion itu bagaimana. Mungkin oknum bang. Wow, ya oknumnya. Teman-teman yang perempuan gitu juga jangan nangkap bulat-bulat. Laki-laki kan rasional, harusnya dia mengerti, harusnya dia peka. Enggak juga teman-teman, enggak juga kok gitu. Kadang denialnya itu banyak gitu, mungkin karena lambat berpikir. Udah tadi ya saya bilang, kalau lagi cowok-cowok kumpul sama cowok-cowok gitu kan, ngobrolin asmara atau tentang kenapa lu bisa sakit hati, bukan asmara misalnya sama lawan jenis tapi di organisasi, lama kok. Koneknya lama ya bang? Koneknya lama untuk sampai kemudian oh iya harus gue yang sadar gue yang salah gitu. Atau di titik-titik tertentu terlalu tegas atau terlalu terlalu pegang prinsip, padahal harusnya bisa slow, bisa menolerir, tapi enggak gitu. Kok dia bisa jahat banget ya cowok? Kan dia rasional, harusnya ngerti dong. Ini perempuan ibunya baru sakit gitu, lagi capek ngurusin ibunya, atau habis kena musibah, atau lagi baru pulang praktikum, kok langsung digituin sih sama si cowok? Katanya cowok rasional gitu. Enggak teman-teman, enggak serasional itu juga kok. Kadang-kadang diglorifikasi aja. Kita rasional, kita masuk akal gitu. Kadang-kadang gitu. Kadang-kadang ya emang bodoh aja gitu, nggak mikirin konsekuensi, kurang hati-hati gitu. Kurang berpikir panjang, kurang berstrategi gitu. Gegabah jadinya gitu. Sering kok gitu. Apalagi babnya adalah bab asmara gitu. Kalau misalnya dari saya itu kayak gitu ya. Sampai hari ini tuh masih jadi satu isu pembelajaran terus menerus, masih terus tobat terus menerus gitu. Ketika jatuh cinta tapi belum siap gitu. Kadang-kadang kalau saya tuh paling sering jatuh cinta pas udah lewat. Jadi waktu SMP SMA itu ada momennya di mana saya baru sadar, oh ternyata saya juga suka sama si Fulana. Oh, berarti rasa yang tepat di waktu yang salah. Waduh, iya nggak ya? Ya harusnya sih hitungannya tepat ya, karena kan saling membalas. Betul, tapi waktunya salah. Tapi waktunya salah. Karena perempuan tersebut udah punya pacar. Udah lewat. Sering banget hari ini. Sampai hari ini. Jadi kayak telat menyadari, telat jujur sama diri sendiri. Itu kayak karena konektivitas yang tadi lamban gitu ya. Gitu. Nggak tahu gimana teman-teman. Tolong second account-nya please dipakai. Iya.
DM ke teman-teman. Mau bela diri? Boleh, kita kasih tahu. Ceritain sama teman-teman kenapa sih kita lambat ya gitu. Lama kok ya. Saya sampai sekarang juga sering banget telat sadar gitu ketika momennya udah hilang gitu. SMP, SMA bahkan kuliah juga sering gitu. Meskipun jadinya suatu kesyukuran ya karena kan jadi nggak pacaran ya. Astagfirullahaladzim gitu. Cuman di waktu-waktu lain juga saya jadi salah ngambil keputusan karena telat jujur sama diri sendiri atau telat menyadari perasaan saya gimana gitu. Sedangkan perempuan di dalam organisasi atau teman lawan jenis itu udah sadar duluan gitu. Ini menurut dia udah lebih gitu. Hubungan kita tuh nih harusnya bisa lebih serius lagi. Kalau mau dipertahankan ini harus ada yang ditegaskan, dilisankan gitu. Oke, kita musuh-musuh ya, putus komunikasi 2 tahun 3 tahun masing-masing. Kalau ada kesempatannya ya berarti jodoh, kalau enggak ya sudah. Itu tuh harus dilisankan gitu sama saya. Tapi saya ini yang nggak ngeh gitu, nggak sadar gitu. Misalnya seperti itu. Itu beberapa kali kayak saya bahkan ingat tahunnya. Waktu itu kalau nggak salah 2018 atau 2019. Dan momen itu sampai per hari ini tuh kadang masih jadi PR buat saya. Masih suka terlambat. Akhirnya nggak keluar juga pelisanan itu gitu. Kalau misalnya memang saya itu sebenarnya ada rasa dan serius mau sungguh-sungguh, yang bersangkutan juga sebenarnya ada kecenderungan, ya dipertegas aja gitu. Itu masih jadi PR tuh sampai hari ini. Kadang begitu udah lewat lama baru sadar, oh iya ternyata saya tuh jatuh hati juga ya sama dia. Oh iya ternyata saya ini kebawa mimpi gitu, kebayang-bayang. Baru pas udah nggak komunikasi sama sekali, itu sering banget sampai hari itu masih gitu. Begitu justru hilang komunikasi udah nggak ada apa-apa, ya lagi sibuk dengan kerjaan gitu, dengan bangun komunitas, berjejaring dan sebagainya, baru sadar, baru merasa kehilangan gitu, baru merasa ada yang kosong gitu, karena telat gitu. Itu sih agak sering terjadi kalau di gua gitu. Mungkin buat teman-teman yang perempuan juga, kayaknya dulu mantan aku juga gitu. Atau kan kita sama-sama teman hijrah kan? Betul. Ya dong, kita mau ke arah yang lebih baik segala macam. Mungkin kisah dari teman-teman yang nanti komen di kolom komentar nih, para komentator ini bisa ngasih insight bagus juga buat teman-teman yang nantinya mau ikut ke arah yang lebih baik gitu ya. Dan pada akhirnya berarti Bang, kalau bisa diambil garis besarnya berarti laki-laki dalam meregulasi rasa masih lemah, terus juga pada akhirnya tapi gegabah. Regulasi emosinya lemah, tapi gegabah. Jadi kadang dia tahu nih, oke gue suka sama dia, tapi begitu misalnya berhubungan dia selingkuh misalnya gitu, atau tetap chatan sama yang lain gitu. Jadi mungkin dia nggak sadar kalau regulasi perasaan dan emosinya itu, bukan nggak sadar ya, naif dulu dia nggak dewasa aja, nggak matang aja, nggak jujur aja sama diri sendiri, tapi udah ngambil keputusan duluan. Dan itu banyak teman-teman yang dirugikan karena sikap-sikap seperti itu. Dan kita harusnya sebagai laki-laki mengakui hal itu ada gitu. Ya. Dan sering kali terjadi. Astagfirullahaladzim. Nauzubillah bin dzalik. Nah, jadi sebenarnya berarti bagaimana sih laki-laki ini bisa terlindung gitu ya dari hal-hal gegabah tadi, dari hubungan yang dilarang sama Allah Subhanahu wa taala. Kan berarti kita harus punya langkah-langkah strategis sebagai laki-laki ya. Salah satunya kan kita coba pelajari nih Allah tuh maunya kayak gimana sih hubungan laki-laki sama perempuan gitu ya sih Bang. Kita pelajarin dulu, kita nggak dibutakan sama cinta buta sama makhluk. Kita coba pelajarin maunya Allah tuh gimana sih hubungan sama laki-laki sama perempuan tuh, koridornya, batas-batasnya, jangan sampai hamba hawa nafsu. Betul, jangan sampai gitu. Hawa-hawa rupawan karena tergila-gila sama fisiknya gitu. Jangan sampai ya memang pada intinya yang namanya tergila-gila atau cinta buta gitu ya memang buruk gitu. Sampai mati-matian gitu pokoknya sama perempuan yang ini all in lah pokoknya. Waduh, pokoknya mah apapun kejadiannya jadi buta banget gitu. All in aja lah. Aduh, itu kan lagi dalam hal apapun. Betul, setuju. Kalau emang udah cinta buta gitu ya, dibutakan, udah nggak bisa lihat jalan segala macem. Berpikir kritis, gitu. Mau berpikir konsekuensi, dampak, berpikir jauh, betul. Gegabah, nyeselnya di belakang nanti. Bener. Banyak gitu kan. Nggak dia doang gitu. Orang lain juga, ke sahabat-sahabat yang kesel ngeliatin dia gitu kan. Kenapa kalau gitu ngambil gegabah
memilih dia gitu kan, padahal perempuan itu begitu dan seterusnya dan seterusnya. Nih yang Cinta Buta ini Bang ada ceritanya di novelnya Habibur Rahman Az-Razi. Ya Allah. Kalau misalnya teman-teman baca ayat-ayat cinta 1, ada satu rekomendasi sih. Satu rekomendasi yang lintas usia generasi bisa dibaca novelnya ya. Nah, buat cowok-cowok tuh misalnya utamanya ya, kalau teman-teman misalnya nih emang udah pengen mau nikah gitu atau misalnya mau berhubungan, coba deh baca ayat-ayat cinta 1 dan 2 biar bisa lebih berhati-hati gitu ya. Lebih berhati-hati lagi, lebih konsekuensi panjang lagi. Gitu. Betul. Mau mana yang di ayat-ayat cinta 1 itu ada tokoh namanya Noura, anaknya Bahadur. Oke, ya. Yang dia KDRT gitu ya, dizalimi, di ruda paksa gitu kan. Sampai akhirnya ketemu keluarga aslinya ya nggak sih? Ya. Ketemu keluarga, mungkin teman-teman yang udah baca bisa langsung connect ya. Ketemu sama keluarga aslinya, nggak taunya ternyata hamil, terus ngaku sama bapaknya dihamilin sama si Fahri, si pemeran utama di novel tersebut. Itu karena cinta butanya Noura. Jadi si Noura ini tidak memikirkan konsekuensi. Kenapa sih sampai cinta buta? Karena di satu malam Noura ini ditolong sama Fahri melalui perantaranya Maria. Karena pas lagi di KDRT sama Bahadur, Noura ini dibuang di pinggir jalan, lalu dilihat sama Fahri nggak langsung nolong gitu aja, tapi hubungin Maria, minta Maria bikin tim dulu nih, langsung tunggal, strategis gitu ya, supaya mengurangi fitnah. Betul. Gitu kan, ada timnya. Jadi Maria yang diminta tolong turun untuk nolongin Noura. Nah, Marianya cerita bahwa dia diminta Fahri buat nolong Noura. Nouranya kesemsem. Mungkin Fahri tidak berpikir konsekuensi. Tapi memang posisinya sulit, Pak. Posisinya sulit ya. Nah, pada akhirnya Noura dibutakan sama kecintaannya kepada Fahri. Pada akhirnya yang pada menfitnah bahwa itu anaknya Fahri dan Fahri harus bertanggung jawab gitu kan. Bahkan kalau di novelnya bisa dihukum mati gara-gara itu gitu. Betul. Padahal Noura tidak diperkosa oleh Fahri. Betul. Nah, itu salah satu dampak buruknya kita cinta buta tuh, Bang. Udah diceritakan segala macam. Gak masuk akal gitu. Gak masuk akal. Kalau udah cinta buta udah buta banget, udah gak melek istilahnya ya. Itu hal-hal yang di luar prediksi BMKG itu bisa dilakuin sama orang-orang yang udah dibutakan. Mungkin bukan hanya dibutakan cinta ya, bisa dibutakan jabatan, bisa dibutakan harta, dibutakan yang lain-lain gitu kan. Cuman salah satunya karena kita lagi ngomongin tentang cinta gitu ya. Silau banget. Silau parah nih, kayak lampu studio kita udah mulai silau. Dan fenomena cinta buta atau silau ini kan kita lihat sebenarnya di berita-berita sedih gitu ya. Begitu putus sama pacarnya dibunuh. Ya benar. Itu sedih banget kan. Ada bahkan sampai ngebunuh juga orang tuanya lah. Kayak gitu karena saking emosinya. Kita banyak juga melihat betapa begitu bersentuhan dengan gejolak rasa, emosi manusia baik laki-laki maupun perempuan, tapi concernnya adalah laki-laki yang regulasinya lemah ini gitu. Banyak yang jadi kerugian besar bagi masyarakat gitu ya, bagi masyarakat secara umum gitu, bahkan bagi umat ini gitu. Laki-laki ini betapa lemahnya regulasi emosinya kemudian merugikan banyak orang gitu. Ketika laki-laki melakukan hal-hal yang membunuh lah, memperkosakan, itu yang rusak kan banyak. Betul. Perempuannya, keluarganya, lingkungannya, orang tua dianya gitu. Itu banyak banget gitu. Dan tidak ada yang namanya perzinahan itu tidak dipersiapkan, tidak direncanakan, nggak ada teman-teman. Laki-laki itu selalu 1, 2, 3 langkah pikirannya gitu. Kalau misalnya udah ngajakin teman-teman makan gitu ya, buat perempuan, dia akan mikir nanti gue ngajakin makan lagi hari apa, kemudian nanti tempat venue-nya beda lagi. Hari ini kita jalan-jalan di tempat yang mana rekreasi, supaya dia bisa mana nih nanti di kesempatan keberapa gue akan melakukan kejahatan gitu, gue akan melakukan memenuhi keinginan hawa nafsu gue gitu. Itu selalu seperti itu teman-teman gitu. Bukan maksudnya mengeneralisir semua laki-laki itu gitu, tapi laki-laki dengan regulasi lemah itu adalah mayoritas
gitu. Banyak laki-laki yang regulasinya lemah gitu. Seperti yang kita ketahui bahwa ada banyak laki-laki, kalau melihat data Kemenkes itu ada banyak banget laki-laki yang bunuh diri dibandingkan perempuan. Dan rumah sakit jiwa itu mayoritas isinya laki-laki. isinya laki-laki ya, karena nggak mampu untuk meregulasi Rasa emosi tadi ya. Emosi ini kalau babnya adalah emosi. Mungkin untuk mungkin ya, kalau dari gue sih mungkin ini jadi terakhir gitu, dari terakhir semacam perspektif terakhir gitu ya. Tapi bisa ditambahin sama teman-teman nanti, viewers, followers dan teman-teman ini, tentang bagaimana laki-laki itu bersikap ketika dia jatuh hati. Contohnya dari mana? Dari salah satu dari Khulafaur Rasyidin, dari salah satu sahabat utama Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa Ini barik sebenarnya alaihi. udah cukup sering dibahas ya. Cuman mungkin akan coba dielaborasi lagi sama kita berdua gitu ya. Yang menceritakan ini adalah Ustadz Salim Hafillah. Beliau coba menceritakan ulang hadisnya, syarahnya gitu ya, di dalam buku yang berjudul Jalan Cinta Para Pejuang. Subbabnya dikasih judul Mencintai Sejantan Ali. Quote utamanya, teman-teman laki-laki dengarkan. Beliau sampaikan, Ustadz Salim Hafillah gitu ya, mensyarah dari sirahnya Ali bin Abi Thalib ini. Quote-nya adalah, cinta tidak pernah meminta untuk menanti. Ia mengambil kesempatan atau mempersilahkan. Ia adalah keberanian atau pengorbanan. Para pecinta sejati tak suka berjanji, tapi begitu ia memutuskan untuk mencintai, ia segera membuat rencana untuk memberi kepastian gitu. Ceritanya gimana sih? Gitu. Ceritanya adalah cinta Ali kepada Fatimah putri Rasulullah SAW gak mau dipaksakan. Ia mengambil kesempatan. Inilah keberanian. Dan ia pun mempersilahkan. Maka itulah pengorbanan. Bukankah Ali sudah mencintai Fatimah sejak lama, sejak mereka kecil? Tapi ia belum berani mengutarakan perasaannya tersebut. Hingga suatu hari ia mendengar kabar bahwa Fatimah dilamar oleh seorang yang mulia, yang sangat dicintai oleh Rasulullah karena pengorbanannya pada dakwah Islam. Ia juga termasuk orang yang pertama masuk Islam. Abu Bakar As-Siddiq orangnya. Ali patah hati, ia sedih. Apalah ia jika dibandingkan dengan Abu Bakar? Apalah pengorbanannya dibandingkan pengorbanan Abu Bakar? Abu Bakar orang yang menemani Rasulullah saat di Gua Sur. Ia merelakan tubuhnya digigit ular demi melindungi Rasulullah tercinta. Jadi Rasulullah sepertinya tak punya alasan untuk tidak menerimanya sebagai menantu. Ali pun mencoba mengikhlaskan cinta dalam hatinya. Demi kebahagiaan Fatimah yang ia cintai, ia rela tak memiliki. Itu sebuah keberanian. Tak lama kemudian ia mendengar bahwa Rasulullah tidak menerima lamaran Abu Bakar. Ada apa gerangan? Apa Rasulullah tahu ia begitu mencintai putri kesayangannya? Bahwa Ali itu mencintai Fatimah? Apakah Rasulullah tahu? Tapi rasanya nggak mungkin. Karena Ali belum pernah cerita sama siapapun mengenai perasaannya kepada Fatimah. Ali tahu Rasulullah punya alasan sendiri mengenai hal tersebut. Terbukalah kembali peluang baginya. Kemudian saat ia berpikir menyampaikan perasaannya pada Rasulullah sang ayahanda dari Fatimah, ia pun kembali mendengar kabar mengenai lamaran seorang lelaki mulia kepada Fatimah, Umar bin Khattab. Beliau orang yang kini melamar Fatimah. Umar Al-Faruq, Umar sang pembeda, sahabat yang juga selalu disebut-sebut oleh Rasulullah setelah Abu Bakar. Orang yang sangat dicintai Rasulullah karena kekuatan imannya setelah memeluk Islam dan keberaniannya melawan kafir Quraisy yang selalu membangkang. Ali memang pernah menggantikan posisi Rasulullah di atas kasur di dalam masa-masa pengepungan itu. Tapi ia tak mungkin lupa betapa beraninya Umar bin Khattab saat mengumumkan hijrahnya pada Islam. Barang siapa yang menginginkan istrinya menjadi janda dan anak-anak yang menjadi yatim atau anak-anak yang menjadi yatim, maka hadapilah aku. Umar bin Khattab publikasi konferensi pers, live Instagram, live TikTok buat dia pindah hijrah tuh gitu. Ali merasa kerdil, merasa nggak pantas, merasa nggak level sama Umar. Wah, udahlah tadi pertama tadi Abu Bakar, gitu Abu Bakar aja ditolak, sekarang Umar bin Khattab, ya Allah gitu. Apalagi juga Rasulullah menyampaikan bahwa Umar bin Khattab itu gitu
adalah sosok yang bahkan ketika setan menemuinya, setan Lari. gitu kan. Aduh gimana ini gitu. Maka ia kembali merelakan harapannya kepada Fatimah. Ia kembali ikhlas bila kali ini Rasulullah menerima lamaran Umar. Tapi rupanya takdir berkata lain. Rasulullah pun tidak menerima lamaran Umar. Akhirnya dengan meminang putrinya, akhirnya Ali bin Abi Thalib pun meminang putri Rasulullah dengan keberaniannya mengambil kesempatan setelah tahu gitu. Meskipun tetap dalam perasaan was-was yang kalau Umar bin Khattab dan Abu Bakar aja ditolak, apalagi saya begitu. Saya tidak setangguh kedua orang mulia tersebut, juga tidak semapan hartanya kedua orang tersebut. Tapi Ali bin Abi Thalib itu tadi gitu. Beliau tunjukkan keberanian mengambil kesempatan. Setelah Ali bin Abi Thalib menyampaikan keinginannya untuk meminang Fatimah, maka Rasulullah menjawab ahlan wa sahlan. Ali bin Abi Thalib termenung dengan jawaban tersebut. Kemudian salah seorang sahabat menegaskan pada Ali, itu artinya engkau menerima wahai Ali, engkau diterima. Kemudian Ali tersenyum. Betapa cinta itu, regulasi emosinya Ali bin Abi Thalib itu keren banget teman-teman. Gitu. Jadi nggak hanya memikirkan, wah saya punya gejolak rasa, kecenderungan rasa sama seorang perempuan, maka ini harus dipenuhi gitu. Dia harus jadi milik saya, tanpa memikirkan apakah perempuan tersebut akan jadi bahagia kalau dia dengan saya. Gitu. Itu yang tadi Amir bilang, kayaknya egois aja sih gitu kan. Iya, gue juga ngerasain sih masa-masa dimana gue naif banget sih gitu, denial banget sih, padahal udah dilihat bahwa perempuan-perempuan yang bilangnya sih cuma curhat doang ke gue gitu, sebenarnya juga menunjukkan kecenderungan itu. Tapi gue egois aja gitu, bahwa pendapat gue yang benar, bahwa kita nggak ada apa-apa, kita cuma temenan doang gitu. Nah ini perlu jujur teman-teman laki-laki gitu. Astagfirullahaladzim, berat banget. Perlu jujur teman-teman dan mengakui kita sholat taubat gitu. Dan kita ngambil contoh dari Ali bin Abi Thalib. Kalau memang ternyata gejolak rasa yang kita miliki, kecenderungan pada salah seorang perempuan yang kita pilih gitu ya, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan kita belum layak, ya sudah, jangan dikekang, jangan dijanji-janjiin, jangan dikekang di dalam tungguinnya sekian waktu gitu. Itu pecundang namanya, kata Ustadz Salim Afillah di dalam buku Jalan Cinta Para Pejuang, menceritakan jantannya, cara Ali meregulasi emosinya. Masya Allah ya Bang ya. Tadi udah dikasih lihat contoh yang tidaknya. Ternyata ada contoh yang luar biasanya juga. Dan pada intinya buat para akhwat di luar sana, hati-hati sama laki-laki, dan para laki-laki hati-hati sama diri sendiri. Karena apa? Karena tindak tanduk Anda bukan hanya merugikan Anda sendiri, tapi juga merugikan teman-teman yang lain, apalagi akhwat di luar sana. Akhirnya ketika perempuan-perempuan itu jadi korban laki-laki gitu, dia tuh jadi sulit juga didekati oleh pria. Ada muncul trust isu tadi ya, balik lagi. Pria soleh yang lain gitu, jadi sulit masuknya gara-gara Anda. Astagfirullahaladzim, tobat. Kita semua ayo. Iyo, kita semua tobat ya. Kita semua gitu. Jadi selalu perhatikan, kalau misalnya nggak serius, nggak sungguh-sungguh, udah tinggalan teman-teman. Gitu. Pantaskan dan layakkan perempuan tersebut dengan laki-laki yang soleh. Doakan gitu. Jangan persulit perempuan tersebut dengan harkos-harkos, dengan janji-janji manis, atau dengan sikap-sikap yang mengesankan yang kemudian ternyata jadi luka gitu bagi perempuan-perempuan tersebut. Nah, kira-kira kalau dari Amir ada ini lagi gak? Contoh lain lagi gak? Kalau dari Aneh sih mungkin contoh udah banyak Bang. Tadi udah ada yang buruk, udah ada yang... Mungkin kalau Aneh mau nutup gini Bang, paling nutupnya pakai, kita laki-laki banyak hal yang perlu kita pelajari. Jangan ngerasa diri kita sudah banyak tahu. Ya, ilmu padi abangku, biasa gitu. Ya, ilmu padi kan abangku, bukan ilmu jagung abangku gitu kan, atau apa kan. Ilmu padi harusnya semakin kita berisi, semakin kita merunduk, semakin kita banyak tahu, seharusnya makin banyak yang kita sadari ternyata kita nggak tahu gitu. Salah satunya mungkin tadi kelemahan laki-laki yang tentang regulasi rasa, regulasi emosi, regulasi konsekuensi yang dilakukan, apalagi terhadap lawan jenis segala macam. Mungkin itu yang perlu kita pelajari lagi sebagai kita ya. Saya menggunakan kata ganti kita karena saya dan Bang Syahrial juga termasuk. Kita perlu membuka hati, membuka pikiran, dengan ikhlas kita harus mau belajar lebih banyak lagi. Itu
buat hari ini kalau dari saya. Mungkin dari Abang dah gimana? Jadi sudah banyak ya, jadi dari mulai hujah gitu ya, dari contoh-contoh atau cerita-cerita tips and trick juga dari pengalaman kita pribadi. Boleh juga ya ditambahkan nih teman-teman viewers, teman-teman followersnya teman-teman ini buat kita berdua, mungkin teman-teman bisa kasih referensi apa untuk mempercepat kita belajar gitu ya, untuk menyempurnakan taubat-taubat kita gitu, bahwa kita masih lalai gitu. Mungkin ketika teman-teman perempuan maupun laki-laki ngasih saran ke kita gitu kan, ternyata ada juga, oh ternyata bukunya ini nih bagus gitu, oh, ternyata kajian Ustadz ini nih yang bagus, jadi kan bisa dilihat juga Berbagi referensi ya Bang. berbagi Ya. referensi gitu. Cuman studi kasusnya ada Syahrial sama Amir di sini gitu. Boleh nih teman-teman buat laki-laki tolong tetap ditunggu second account lu pakai. Ramaikan kolom section di YouTube atau DM ke teman-teman ini boleh banget gitu ya. Kita sharing lagi kenapa sih ada hal-hal bodoh yang kita lakukan, ada gabah dan jahat banget loh sebenarnya gitu. Teman-teman ngakuin gak sih itu gitu? Atau masih belaga-belaga Polos. sosok polos gitu. Dan segera kita akhiri sikap-sikap apa itu jadinya ya, arogan gitu jadinya, sebenarnya tahu salah tapi sok polos gitu. Nggak boleh kayak gitu teman-teman. Astagfirullahaladzim. Mungkin untuk section kali ini kita bahas itu dulu. Iya, ya kan? karena udah lama juga nih. Nah, kalau mau bahasan ini terus kita ramein, kalau rame lanjut part 2. Kita kembali lagi gitu. Cukup dulu dari kita ya Bang ya. Yoi, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.